Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 10 kelas 4C akan mempresentasikan materi tentang media salindia atau slideshow di SD. Di sini kami kelompok 10 dengan beranggotakan yang pertama Rian Syafirul dengan NIM 2000269 dengan nomor absen 04. Lalu ada saya sendiri Erin Giri Arum dengan NIM 2003893 nomor absen 18, dan yang terakhir ada Nida Nurmajida Santoso dengan NIM 2003949 dengan nomor absen 19. Baik teman-teman, untuk yang pertama adalah pengertian dari media salindia. Salindia atau yang biasa kita sebut dengan slide adalah serangkaian gambar yang terkadang menampilkan sebuah teks dan diproyeksikan ke permukaan datar untuk dapat dilihat oleh suatu kelompok. Nah, jenis tayangan salindia yang paling dikenal saat ini adalah tayangan salindia komputer, yakni komponen yang umum digunakan untuk memberikan sebuah pelajaran atau pidato. Nah, program slide merupakan media yang memerlukan sebuah proyektor yang berfungsi untuk memproyeksikan gambar ke layar. Selanjutnya adalah manfaat dari media salindia. Yang pertama adalah sebagai alat bantu. Slide dibutuhkan untuk menjelaskan sesuatu yang cukup sulit jika harus dijelaskan dengan kata-kata. Seperti idiom yang populer mengatakan sebuah gambar bisa mewakili 1000 kata-kata. Yang kedua adalah slide membantu memberikan ringkasan dari apa yang disampaikan sehingga lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Yang ketiga adalah slide membantu mempermudah guru dalam menyampaikan pesan kepada peserta didiknya. Lewat slide, kita dapat memberikan gambaran sebuah tren, perbandingan, dan penekanan yang agak sulit jika menggunakan kata-kata. Dan yang terakhir adalah penyampaian pembelajaran lebih menarik. Selanjutnya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Karakteristik media salindia atau slideshow. Media salindia tergolong dalam bentuk kelompok gambar diam. Berdasarkan hasil penelitian, media salindia mempunyai kemampuan untuk yang pertama, memungkinkan untuk penekanan pada impresi, fakta-fakta yang baru, atau untuk mengembangkan pengertian suatu abstraksi. Yang kedua, dapat merangsang minat siswa untuk meneliti bahan yang lebih lanjut. Yang ketiga, ada dengan mengadaptasi dan memilih secara tepat, salindia dapat membantu untuk menimbulkan pengertian dengan ingatan yang kuat terhadap isi materi yang dipadukan dengan materi verbal. Lalu yang keempat, ada gambar-gambar garis yang sederhana, misalnya gambar bagan, sering membuat lebih efektif dalam penyampaian informasi daripada dalam bentuk gambar. Foto yang sesungguhnya bisa mengurangi arti informasi itu sendiri akibat adanya pengaruh bayangan. Lalu yang kelima, ada warna pada gambar sering membantu dalam memberi penekanan pada suatu masalah yang sering dibicarakan. Dan selain itu bisa membuat daya tarik. Yang keenam, ada bila mana hendak menampilkan konsep gerakan, media salindia kurang mempunyai manfaat yang lebih dibandingkan dengan media film. Lalu yang terakhir, bantuan verbal dan simbol lainnya sebagai alat bantu dalam gambar. Dia misalnya menggunakan tanda panah atau tanda-tanda lainnya akan memungkinkan timbulnya kejelasan atau bahkan memungkinkan pemindahan pesan yang hendak dikomunikasikan. Lalu selanjutnya ada kelebihan media salindia atau slideshow. Menurut Daryanto, kelebihan media pembelajaran slideshow antara lain, yang pertama, ukuran tampilan video sangat fleksibel dan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, slideshow merupakan bahan ajar non-cetak yang kaya informasi dan lugas karena dapat disampaikan kehadapan siswa secara langsung. Yang ketiga, menambah suatu dimensi baru terhadap pembelajaran. Yang keempat, program slideshow dapat dikombinasikan dengan animasi dan pengaturan kecepatan dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir, kemampuan media slideshow dalam memvisualisasikan materi terutama efektif untuk membantu menyampaikan materi yang bersifat dinamis. Adapun kelemahan media pembelajaran slideshow menurut Daryanto tahun 2010, yang pertama ada fine details. Jadi maksudnya di sini, media tayangannya itu tidak dapat menampilkan objek sampai sekecil-kecilnya dengan sempurna. Yang kedua ada size information.
media slideshow ini tidak dapat menampilkan objek dengan ukuran sebenarnya. Yang ketiga ada third dimension. Jadi gambar yang diproyeksikan oleh video umumnya berbentuk dua dimensi. Yang keempat ada opposition. Pengambilan yang kurang tepat dapat menyebabkan timbulnya keraguan penonton dalam menafsirkan gambar yang dilihatnya. Yang kelima ada setting. Kalau kita tampilkan adegan dua orang yang sedang bercakap-cakap di antara banyak orang, akan sulit bagi penonton untuk menebak di mana kejadian tersebut berlangsung. Dan yang terakhir, yang keenam, ada budget. Biaya yang dibutuhkan untuk membuat media tidaklah sedikit. Material pendukung media membutuhkan alat proyeksi untuk dapat menampilkan gambar yang ada di dalamnya. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai prinsip media salindia atau slideshow. Ada beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi ketika membuat slide. Jika hal ini dilakukan, maka slide akan menjalankan fungsinya sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganggu yang mengalihkan perhatian audiens dari presentasi itu sendiri. Prinsip yang pertama adalah simple. Slide yang simple, sederhana, dan tepat sasaran adalah yang terbaik. Semakin rumit sebuah slide, maka audiens akan membutuhkan tambahan waktu hanya untuk mengerti slide tersebut. Prinsip yang kedua adalah perlu atau tidak. Untuk setiap lembar slide yang akan dibuat, tanyakan pada diri sendiri apakah slide tersebut perlu, apakah cukup 5 slide saja daripada 10 slide, apakah slide yang satu dan yang lainnya dapat digabungkan, apakah slide ini dapat diganti dengan penjelasan singkat kepada audiens. Nah, slide yang dibuat harus benar-benar efektif dan efisien. Prinsip yang ketiga adalah latar belakang dan font yang mudah dibaca. Dengan beragamnya latar belakang slide yang dapat digunakan dan ribuan font yang tersedia, ada kalanya kita tergoda untuk bereksperimen dengan berbagai macam pilihan. Hal-hal tersebut boleh-boleh saja selama kombinasi latar belakang dan font yang digunakan mudah dibaca oleh audiens. Prinsip yang keempat adalah maksimum 7 baris teks. Jumlah yang banyak akan membuat font menjadi kecil sehingga sulit untuk dibaca. Selain itu, bukankah slide digunakan sebagai ringkasan? Karenanya, jika ada item yang lebih dari 7, usahakan dikurangi dan diringkaskan. Prinsip yang kelima ada gambar, grafik, dan diagram. Gambar yang dipakai dalam slide harus relevan dengan isinya dan membantu memahami presentasi dalam konteks yang Anda harapkan. Penggunaan grafik juga perlu diperhatikan sendiri. Ada berbagai jenis grafik, mulai dari bar, pie chart, line, dan kombinasinya. Pemilihan jenis grafik yang benar akan memberikan dampak besar pada kemudahan audiens untuk mengerti isi presentasi kita. Adapun diagram yang sangat membantu ketika kita menjelaskan langkah-langkah proses dan hubungannya. Manfaatkan hal ini untuk memudahkan audiens dalam memahami hal yang sulit dipresentasikan. Dan yang terakhir, ada gunakan kombinasi warna yang cukup. Gunakan beberapa warna yang memiliki kontras cukup dan konsisten dalam slide. Jangan gunakan warna yang berbeda-beda di setiap slide karena akan sangat mengganggu dan membuat Anda tampil tidak profesional. Pada saat menggunakan template, dengan warna pilihan template yang tidak menggunakan gambar latar yang terlalu kompleks sehingga tidak menyita tempat dan perhatian tersendiri dalam presentasi. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai macam-macam software media salindia atau slideshow. Dalam pembuatan media pembelajaran salindia, kita bisa menggunakan berbagai aplikasi seperti yang pertama ada Microsoft PowerPoint, yang kedua ada Canva, yang ketiga ada Photo Slideshow Creator, yang keempat ada ProShow Producer, yang kelima ada Smilebox Slideshow, dan yang keenam ada Slide Viewer. Keenam aplikasi tersebut kita bisa akses dengan gratis di laptop atau komputer dan juga di Android kita. Baik, cukup sekian presentasi yang telah kelompok kami paparkan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.